Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bisyahri ramadana bifadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazzalat tuba liman talabaha kama sabat. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yassir iftahu hadina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Bahyai Muallif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radiyallahu anhu, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo yang kita derei dan kita taati. Al-Mukarramah Mbah Nyai wal Mukarramah Ibu Nyai radhiyallahu anhuma wa ahlal bait yang kita muliakan. Bapak Ibu pengurus Pondok Pesantren Kedunglo yang kita hormati, panitia pelaksana asrama Ramadan Wahidiyah yang kita taati. Santriwan santriwati peserta asrama Ramadan Wahidiyah yang berbahagia, penata acara yang kami taati. Dalam hal puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sanjungan salawat salam barokah yang seindah-indahnya ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan ke pangkuan beliau Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an. Kami makmum kepada penata acara. Semoga di dalam kami makmum senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pengajian kitab wasaya pada hari ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah satu kali, kita hadiahkan ke pangkuan beliau Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Mbah Yai Muallif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah radhiyallahu an. Kepada muallif kitab wasaya beliau Syekh Syakir, mari dengan sungguh-sungguh kita makmum di belakang beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang keutamaan jujur. Fi Fadilati Sidqi halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya ihris antakuna shadiqan. Qafnya itu sama tambahi alif ya. Bukan shadiqun tapi shadiqan karena menjadi khabarnya yakunu atau takuna itu. Ihris antakuna shadiqan fi kulli ma tuhaditsu bihi ghairaka. Berusahalah menjadi orang yang jujur dalam setiap pembicaraan. Berusahalah menjadi orang yang jujur dalam setiap pembicaraan. Janganlah berdusta. Janganlah berdusta untuk memperoleh nama baik
untuk mendapatkan nama baik di hadapan teman-teman. Berusahalah menjadi orang yang jujur dalam setiap pembicaraan. Janganlah berdusta untuk mendapatkan nama baik di depan teman-teman. Mengapa demikian? Mengapa kita dianjurkan untuk jujur? Fa innal kidba syarrun naqaisi wal ma'ayibi. Karena bohong merupakan perbuatan yang buruk. Karena bohong merupakan perbuatan yang buruk. Untuk materi tentang jujur, ini berarti kira-kira teman-teman pernah enggak membaca cerita atau kisah tentang kejujuran? Pernah enggak? Dulu waktu zaman Umar bin Khattab itu pada suatu malam itu keliling kampung melihat kondisi warga. Pada suatu ketika saat lelah berjalan, beliau beristirahat, duduk bersandar di sebuah dinding rumah. Ketika beliau istirahat, terdengar percakapan di dalam rumah, sepertinya seorang ibu dan anak perempuannya. Yang mana seorang ibu tersebut pekerjaannya adalah menjual susu di pasar. Pada malam hari menyiapkannya, seorang ibu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, campurlah susu ini dengan air agar kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Karena yang dijual tidak murni susu, tapi kecampuran air." Lalu kira-kira si anak nurut enggak sama perintah ibu tadi? Enggak. Bagaimana jawab si anak tersebut? "Maaf Bu, saya tidak bisa mencampur susu ini dengan air demi keuntungan yang banyak. Karena Khalifah Umar bin Khattab melarangnya." Si ibu masih menjawab. Khalifah Umar bin Khattab tidak tahu apa yang kita lakukan malam ini. Si anak tetap menjawab, "Memang benar Ibu, Khalifah Umar bin Khattab tidak mengetahui apa yang kita lakukan malam ini. Kita mencampur susu dengan air, Khalifah Umar tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kita lakukan." Itulah kisah singkat tentang kejujuran. Lalu bagaimana Umar bin Khattab mendengarkan percakapan tersebut? Beliau terus melanjutkan perjalanannya dan pulang ke rumah. Sampai di rumah, Umar bin Khattab berkata kepada anak laki-lakinya. Umar bin Khattab mempunyai anak laki-laki. Kira-kira apa yang dikatakan Umar bin Khattab kepada anaknya? Ada yang tahu? Putra Umar bin Khattab bernama Asim. Umar bin Khattab berkata kepada putranya, "Wahai Asim, tadi malam saya keliling kampung dan ketika saya istirahat, saya mendengarkan percakapan di sebuah rumah. Ada seorang ibu menyuruh anaknya mencampur susu untuk dijual keesokan harinya agar mendapatkan untung yang banyak. Si anak enggak mau mencampur susu dengan air. Berarti itu tanda perempuan yang solihah." Umar bin Khattab mengasih tahu putranya, "Datanglah ke rumah wanita tersebut dan lamarlah." Ya. Jadi wanita yang solehah tersebut menjadi menantunya Umar bin Khattab. Dari pernikahan putra Umar bin Khattab dan wanita solehah tadi melahirkan seorang anak perempuan yang akhirnya anak perempuan tersebut melahirkan seorang putra yang bernama Abdul Aziz. Ya, Abdul Aziz. Jadi dari pernikahannya Asim dengan wanita solehah tadi melahirkan seorang putri yang solehah juga dan akhirnya melahirkan seorang ulama. Ya. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya pentingnya sifat jujur.
Memang jujur itu awalnya berat ya. Lebih baik kita Lebih baik kita susah karena kejujuran daripada senang karena kebohongan. Selanjutnya, idza fa'alta amron tastahiqu alaihi uqubatan min ustadzika fala tukadzib alaihi idza sa'alaka. Jika kamu melakukan suatu pelanggaran, terhadap gurumu, maka kamu berhak mendapatkan sanksi. Maka jangan bohong. Jangan bohong, bila ditanya jawablah dengan jujur. Memang di kitab Wasaya ini Syekh Syakir memberikan contoh pesan di sini seorang murid terhadap guru, wahai anakku, ini hubungannya murid dengan guru, wahai anakku, ketika kamu melakukan suatu pelanggaran terhadap gurumu, jadi hubungannya dengan guru, maka kamu berhak mendapatkan sanksi. Maka jangan bohong, bila ditanya jawablah dengan jujur. Ini secara umum ya, tidak hanya terhadap guru saja. Kepada teman, terhadap pengurus pondok, terhadap perangkat sekolah, terhadap mentor, nggak boleh bohong. Nanti sampean simpulkan, oh di sini nggak boleh bohongnya kepada guru saja. Berarti kepada teman, kepada mentor, kepada pengurus boleh bohong. Enggak. Ada enggak santri yang bohong sama mentor? Ada enggak? Contohnya apa? Contohnya apa? Iya, mohon maaf, terima kasih atas contohnya. Sampean sendiri sudah tahu semua. Yang contoh yang enggak asing lagi adalah sakit. Sakitnya pas witiran saja, tapi alhamdulillah ketika waktu sekolah sudah sehat. Coba teman-teman yang masih terbiasa ngapusi mentor, setelah mengaji kitab ini stop ya bohongnya. Orang-orang yang sakit saja pengen sehat. Kenapa sampean yang sehat kok pengen sakit? Ya kan? Kira-kira apa untungnya sampean bohong ketika witiran tersebut? Memang nikmat sementara, ya kan? Sementara waktu witiran dibangunkan, sampean enak menikmati tidurnya. Tapi sampean lupa ketika mentor membangunkan sampean itu bentuk kasih sayang, menjalankan dawuh Kanjeng Rama, mengajak sampean semua untuk mentaati peraturan pondok demi kebaikan santri, demi kebaikan sampean semua. Diajak witiran beribadah kepada Allah, diajak berdoa. Kegiatan witiran, mujahadah menjelang subuh ini bukan kegiatan yang baru. Mungkin yang kelas 7 baru tahu karena baru mondok di Kedung loh. Kegiatan witiran, jamaah witir dan mujahadahnya sampai subuh itu sejak zaman Mbah Yai Mu'allif Shalawat Wahidiyah qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Oleh karena itu harapan saya untuk teman-teman yang masih terbiasa bohong kepada mentor khususnya, nanti setelah ini sudah tidak bohong lagi ya. Teringat saya punya sedikit cerita dulu waktu mondok juga. Ada seorang santri itu alasan saja. Sekolah formal males, dioprak alasan sakit. Sekolah madin dioprak males, alasan sakit. Sakit alasannya tidak ada selain sakit. Ternyata Allah mengabulkan keinginan santri tersebut. Seorang santri tersebut oleh Allah diberi sakit yang akhirnya Allah tidak berkenan memberi kesembuhan. Dan akhirnya mendapat gelar almarhum. Na'udzubillah. Jangan sampai kisah itu terjadi pada sampean semua. Ya. Bagaimana? Di pondok kegiatan formal, sekolah males, madin males, kegiatan pondok serba males, alasan sakit, akhirnya Allah mengabulkan keinginannya, sakit beneran dan berakhir dengan meninggal dunia. Innalillahi
wa inna ilaihi rajiun. Kita doakan semoga santri tersebut sekarang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Amin. Selanjutnya tadi apa? Jika kamu melakukan pelanggaran terhadap gurumu, maka kamu berhak mendapatkan sanksi. Oleh karenanya maka jangan bohong, bila ditanya jawablah dengan jujur. Jangan libatkan temanmu. Jangan libatkan temanmu lantaran menghindari sanksi. Jangan libatkan temanmu lantaran menghindari sanksi. Biasanya ngajak teman. Apa? Temannya suruh mengiyakan kalau dia ditanya apakah sakit atau dengan alasan yang lain. Dengan alasan biar terbebas dari sanksi. Yang sebenarnya enggak sakit, tapi temannya dibilangin, nanti bilangin mentor kalau memang saya sakit beneran. Akhirnya ketika ada mentor tanya, ini contoh ya, ini kenapa kok enggak bangun, kok enggak mau berangkat witiran? Sakit Bu, teman, atau sakit Pak. Temannya tadi melindungi temannya. Itu juga enggak baik. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an pernah mendawuhkan, barang siapa seorang santri, siapapun yang melihat temannya berbuat salah harus mengingatkan. Kalau lihat santri berbuat salah atau pelanggaran kok diam saja, berarti hukumnya yang tahu tadi sama dengan pelaku pelanggaran itu sendiri. Ya, paham? Itu dawuh Kanjeng Rama Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Masih ingat? Coba diperhatikan. Untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran di pondok, kita perhatikan dawuh Kanjeng Rama Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Bila ada santri yang melanggar peraturan pondok, bila ada santri melihat temannya berbuat kesalahan, harus diingatkan, diajak kembali ke jalan yang benar. Barang siapa yang melihat temannya berbuat salah tapi diam saja, hukumnya teman tadi sama dengan pelaku kesalahan itu sendiri. Farubbama qamal burhan ala kidbika fatastahikul uqubah. Karena bila diulang. Jangan libatkan temanmu lantaran menghindari sanksi. Karena bila kebohonganmu terbongkar, maka kamu mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Mudha'afatan uqubatadz dzambi wa uqubatal kadzibi. Sanksinya itu double. Satu, sanksi karena berdosa, yang satunya sanksi karena berbohong. Wa hayhata an tunjiyaka hadhil uqubah an uqubati rabbika alladzi ya'lamu ma tukinnuhu fi sadrika. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan diri. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan diri dari azab Allah. Ada enggak santri yang bisa menyelamatkan diri dari siksa Allah? Kamu tidak akan bisa menyelamatkan diri dari azab Allah yang Maha tahu apa yang kau rahasiakan dalam hatimu. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan diri dari azab Allah yang Maha tahu apa yang kamu rahasiakan dalam hatimu. Dari sini, karena tadi disampaikan begitu pentingnya jujur, saya pernah membaca sebuah buku yang di situ ada dawuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali dawuh, jika matamu indah, maka kamu akan mencintai dunia. Jika lidahmu indah, maka seluruh dunia akan mencintaimu. Kira-kira benar apa enggak ini? Terbukti enggak ini? Terbukti ya. Dawuh beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada yang sudah selesai nyatetnya? Jika matamu indah,
Jika matamu indah, maka kau akan mencintai dunia. Dan jika lidahmu indah, maka seluruh dunia akan mencintaimu. Maksudnya lidah yang indah itu lidah yang gak pernah dia untuk berbohong. Jika matamu indah, maka kamu akan mencintai dunia. Dan jika lidahmu indah, maka seluruh dunia akan mencintaimu. Kita lanjutkan. Innallaha ta'ala halaman 38. Itu tulisan ta'ala kurang alif setelah ain. Diralat sendiri. Innallaha ta'ala la'anal kadhibina fi kitabihil aziz. Fahal tarda an takuna mal'unan indallahi wa anta min talabatil ulumid diniyah. Artinya, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang bohong. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang bohong. Apakah kamu rela menjadi orang yang dilaknat padahal kamu seorang santri? Seorang santri di sini bahasa Arabnya thalabatil ulumid diniyah, para pelajar atau para murid yang mempelajari ilmu agama, dalam hal ini santri. Jadi, apakah kamu rela menjadi orang yang dilaknat padahal kamu seorang santri? Selanjutnya, idza kadzabta marratan wa najauta haitsu la yujadu syahidun 'alaika faqallama tanju fi ghairiha idza dhahara kidbuka bi syahadati man ra'aka. Di situ juga ada yang perlu diralat sedikit. Bi syahadati man ra'aka, setelah shin tanpa alif. Jadi setelah shin langsung ha. Bi syahadati man ra'aka. Artinya, bila kamu bohong sekali saja, dan tidak ada yang tahu, atau bila kamu bohong sekali saja dan tidak diketahui oleh orang, maksudnya gitu ya, nggak ada yang tahu. Bila kamu berbohong sekali saja, tidak ada yang tahu, ada kemungkinan diketahui oleh orang secara kebetulan di kemudian hari. Ada kemungkinan diketahui oleh orang secara kebetulan di kemudian hari. Dari materi tentang keutamaan jujur ini juga mungkin teman-teman juga pernah baca atau mendengar kisah seorang yang jujur, baik itu dari buku atau dari dai. Di sini seorang budak pengembala kambing. Ya. Pada zaman Umar bin Khattab juga. Ada yang pernah baca buku? Dibiasakan kalau ada waktu luang ke perpus ya, mengunjungi perpusnya dan dibaca buku-buku yang ada di sana. Zaman Umar bin Khattab ada kisah seorang budak yang kerjanya itu mengembala kambing. Seorang budak tersebut mempunyai majikan yang kaya raya, yang kambingnya banyak. Pada suatu ketika Umar bin Khattab menghampiri seorang budak tersebut saat mengembala kambing. Sang budak tersebut tidak mengenali Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mencoba menguji keimanan budak tersebut. Wahai fulan atau wahai pemuda, saya beli kambingnya. Satu saja. Saya beli dengan harga yang tinggi. Apa jawab budak tersebut? Maaf tuan, ini kambing bukan milik saya. Ini saya hanya bekerja. Ini kambing milik majikan saya. Lalu Umar bin Khattab masih berusaha lagi.
saya tambahi harganya. Majikanmu tidak tahu. Ini karena kambingnya banyak, kamu jual satu aja majikanmu tidak tahu. Apa jawab si budak tersebut? Memang benar Tuan, majikan saya tidak tahu kambing ini saya jual. Tapi Allah Maha tahu apa yang saya lakukan. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya kepada budak tersebut alamat rumah majikannya. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab menemui majikannya dan berkata bahwasanya kejujurannya budak tersebut akhirnya sebagai hadiah kejujuran dan keimanannya yang kuat, budak tersebut dibeli oleh Umar bin Khattab, dimerdekakan. Zaman dulu ada budak. Budak itu kalau belum dimerdekakan ya tetap budak. Akhirnya budak tersebut dibelilah oleh Umar bin Khattab dari majikannya. Itulah kisah lain selain tadi wanita solihah yang tidak mau diajak ibunya untuk mencampur susu dengan air. Ternyata ada laki-laki yang soleh juga, seorang budak yang imannya kuat, yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Ya bunayya, idza lam takhaf minan nasi idza kadzabta alaihim afala takhafu min maulaka alladzi ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Apabila kamu tidak takut berdusta. Coba, teman-teman itu mungkin ada yang khilaf, pernah bohong. Ketika bohong itu perasaannya itu nyaman apa enggak nyaman? Pasti ada enggak nyamannya ya, pasti enggak tenang. Di sini apabila kamu tidak takut berdusta di hadapan manusia, apabila kamu tidak takut berdusta di hadapan manusia, maka apakah kamu tidak takut terhadap Tuhanmu? Apakah kamu tidak takut terhadap Tuhanmu yang tahu segala apa yang dirahasiakan di dalam hati? Ini teksnya beda tapi maksudnya sama dengan teks yang depan tadi. Bila kamu tidak takut berdusta di hadapan manusia, maka apakah kamu tidak takut terhadap Tuhanmu yang tahu segala yang dirahasiakan dalam hati? Kita lanjutkan. Idza kadzdzabal mar'u marratan ta'awwada lisanahul kadziba. Apabila seseorang terbiasa berbohong, apabila seseorang berbohong sekali saja, ini kadzdzabal marratan itu sekali. Kalau dua kali marrotaini. Kalau berkali-kali miroron. Idza kadzdzabal mar'u marratan, bila seseorang berbohong sekali saja, ta'awwada lisanahul kadziba, maka dia akan terbiasa berbohong. Betul enggak? Kalau kebiasaan bohong, enggak bohong itu enggak enak. Yang biasa jujur, kalau enggak jujur ya enggak enak. Sebagaimana kalau teman-teman tuh ya kebiasaannya rajin ke makom, sehari saja enggak ke makom ya enggak tenang gitu. Begitu juga orang yang bohong. Sekali berbohong, kalau enggak bohong itu enggak enak, ada yang kurang sepertinya ya. Jadi tergantung apa kebiasaan kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita tinggalkan. Mari kita tingkatkan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Bila seseorang sekali saja berbohong atau berbohong sekali saja, maka dia akan terbiasa berbohong lagi. Dan sulit baginya untuk berkata jujur. Dan sulit baginya untuk berkata jujur. Tadi sudah saya sampaikan kan? Lebih baik merasakan pahitnya kejujuran daripada merasakan manisnya kebohongan. Sepertinya sudah ada tutor yang menjelaskan tentang jujur atau bohong ya di kitab yang lain. Fahris ala taharris sidqi, maka
usahakanlah untuk menjaga kejujuran. Maka usahakanlah untuk menjaga kejujuran. Hindari berbuat bohong, walaupun bohong itu bisa menyelamatkanmu. Hindari berbohong, walaupun bohong itu bisa menyelamatkanmu. Ya bunayya hadhihi hiya wasiyati laka. Ini adalah pesanku untukmu. Wasiat itu pesan. Wasiyatun bentuk mufrad, jamaknya adalah wasoya. Fa in kunta min ahli sidqi kama huwa sya'nu talabatil ilmi syarif fa'ahidni ala an tukadziba fi hadisin qat. Bila kamu termasuk orang yang jujur, sebagaimana sikap pelajar yang baik, berarti santri yang baik adalah santri yang jujur. Bila kamu termasuk orang yang jujur, sebagaimana sikap pelajar yang baik, bila kamu termasuk orang yang jujur, sebagaimana sikap pelajar yang baik, maka berjanjilah kepadaku untuk tidak berbohong dalam setiap pembicaraan. Bila kamu termasuk orang yang jujur sebagaimana sikap pelajar yang baik, maka berjanjilah kepadaku untuk tidak berbohong di dalam setiap pembicaraan. Dan berkatalah. Qul kalau menggunakan qaf ini artinya katakanlah. Tapi kalau qafnya diganti kaf, jadinya makanlah. Qul pakai qaf, katakanlah. Kalau qafnya diganti kaf, menjadi makanlah. Dan katakanlah, alayya ahdullah. Ya Allah, ini kita dibelajari untuk berjanji kepada diri kita sendiri untuk tidak berbohong. Ya Allah, saya berjanji tidak bohong kepada siapapun selama hidupku. Coba nanti ditulis di lemarinya masing-masing. Ya Allah, saya berjanji tidak bohong kepada siapapun selama hidupku. Wasatadharu lanal ayyam miqdarah tifadika bihadzal ahdi alladzi ahadallahu alaihi. Akan nampak bagiku di kemudian hari. Akan tampak bagiku di kemudian hari sejauh mana kamu menjaga janji. Akan nampak bagiku di kemudian hari sejauh mana kamu menjaga janji yang kamu ucapkan kepada Allah. Itu tadi janji kita kepada Allah untuk diri kita. Demi keselamatan kita di dunia dan akhirat. Akan nampak bagiku di kemudian hari sejauh mana kamu menjaga janji yang kau ucapkan kepada Allah. Di depan guru dan teman-temanmu. Selanjutnya. Inna ba'dhan nasi mimman la khalaqa lahum yattakhidunal kadhiba. Orang yang, halaman 39 yang tengah, orang yang menjadikan bohong. Orang yang menjadikan bohong sebagai mainan atau gurauan, candaan. Walaupun bercanda gak boleh bohong. Tapi bohong biasanya gitu ya. Ngomong belakangan ditambahi, tapi bohong gitu. Gak boleh. Orang yang menjadikan bohong sebagai mainan atau gurauan, candaan, tidak akan mendapat pahala. Mohon maaf, saya ini hanya baca kitab saja loh ya. Ini tidak dari saya hanya menyampaikan isi kitab. Sebelum pesan ini, halaman 39 ini sudah terakhir.
Sebelum pengajian kitab Wasoya ini selesai, mari sampai di sini kita bertanya kepada hati kita masing-masing. Khususnya dalam kitab Wasoya ada banyak beberapa pesan, namanya Wasoya beberapa pesan. Kira-kira hati kita itu bisa menerima wasiat apa enggak? Bisa menerima pesan baik apa enggak? Semoga kita bisa menerima pesan baik dan mampu menjalankannya. Mengapa saya bertanya demikian? Khususnya saya bertanya kepada diri saya sendiri juga. Di antara tanda hati yang keras, itu hati yang tidak bisa menerima nasihat. Ya, di antara tanda hati yang keras adalah hati yang tidak mau menerima nasihat. Ya, sekarang yang tahu hati kita, apakah hati kita keras atau enggak, diri kita masing-masing. Enggak usah ngomong temannya, kamu hatinya keras, kamu hatinya enggak keras, enggak tahu. Yang tahu hati kita keras atau enggak adalah diri kita masing-masing. Oleh karenanya, mumpung di bulan Ramadan, mari kita tingkatkan mujahadah kita. Semoga dengan mujahadah kita yang sungguh-sungguh, dengan doa restu beliau Kanjeng Rama radhiyallahu an, hati kita yang selama ini keras, melebihi kerasnya batu, segera dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita bisa menerima nasihat-nasihat yang baik dan bisa menjalankannya. Amin. Kita lanjutkan tadi apa? Orang yang menjadikan bohong sebagai mainan atau gurauan, candaan tidak akan mendapatkan pahala. Jangan sampai kamu bohong. Ya. Jangan sampai kamu berbohong. Hingga hatta idza su'ilta qulta an innama kuntu mizahan. Hingga bila kamu ditanya, kamu menjawab, aku cuma bercanda. Itu sampai dijelaskan seperti ini oleh muallifnya. Sampean jawab, sampean bohong, tapi sampean bercanda, itu tidak boleh. Sampean ngomong juga ketika ditanya, sampean jawab, aku cuma bercanda. Gitu kan. Coba nanti kalau misalnya dibangunkan mentor, disuruh witiran, sampean jawab, saya sakit. Sampean tambahi, saya cuma bercanda. Gitu. Akhirnya ya dia suruh berangkat sama mentornya ya. Baik dalam keadaan serius ataupun santai. Jadi tadi apa? Jangan sampai kamu berbohong hingga kamu bila ditanya kamu menjawab, aku cuma bercanda. Maka jangan bohong. Jangan bohong baik dalam keadaan serius maupun santai. Dan jangan biasakan lisanmu selain dalam kebaikan. Selain dalam kebaikan dan kejujuran. Jangan biasakan lisanmu untuk selain kebenaran dan kejujuran. Mengapa berkali-kali di sini kita diomong la tukadzib, jangan bohong. Karena kejujuran, mengapa kita enggak boleh bohong? Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dawuh Rasulullah apa? Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebenaran dan kebenaran itu membawa ke surga. Sudah selesai nyatetnya? Hadis Rasulullah yang terakhir ini tadi gimana bunyinya? Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebenaran, kebaikan ya. Sesungguhnya kejujuran itu membawa ke arah kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kita lanjutkan yang terakhir. Wa'lam annalladzi ya'rifu bisidqi baina qaumihi wa ashiratihi wa ikhwanihi yukhadhu qawluhu hujjatan bila burhan. Orang yang berbuat jujur
setiap perkataan dan perbuatannya akan menjadi dalil. Menjadi dalil ya. Orang yang berbuat jujur, setiap perkataan dan perbuatannya akan menjadi dalil. Dia akan selalu diajak musyawarah dan dimintai pendapat dalam penyelesaian masalah. Dia akan selalu diajak musyawarah dan dimintai pendapat dalam penyelesaian masalah. Fa'in kunta, itu tolong diralat, mohon maaf nanti kalau di antara wali santri ada yang ngecek buku sampean ini, pengen lihat hasil catatan asramwanya. Untuk wasoya ada beberapa kesalahan tulis, ya. Mohon maaf itu ada kesalahan tulis aja, bukan unsur kesengajaan. Fa'in kunta itu antara non dan kaf. Fa'in kunta, nonnya dipisah dengan kaf. Jadi fa'in, fa alif non yang dengan kaf tidak gandeng. Fa'in kunta. Fa'in kunta tuhibbu an takuna mautsuqan bika fahris ala an takuna shadiqan fi kulli ma tuhaddits. Bila kamu ingin mendapat kepercayaan, kalau kamu ingin mendapatkan kepercayaan, zaman ingin dipercaya oleh orang, maka usahakan untuk selalu jujur. Ya, jadi seperti tadi, contohnya hanya satu ya yang saya sebutkan tadi, biasanya menipu guru atau menipu mentor yang alasan sakit padahal enggak sakit. Jadi pada sekali sampean alasan sakit padahal saat itu enggak sakit, suatu saat ketika sampean sakit beneran dan sampean bilang kalau sakit, kemungkinan besar tidak akan dipercaya lagi. Karena sekali berbohong, orang tidak akan dipercaya. Bila kamu, artinya sudah terakhir ini ya teman-teman, bila kamu ingin mendapatkan kepercayaan, maka usahakanlah untuk selalu jujur dalam setiap pembicaraan. Wallahu yatawalla hidayataka wa irsyadaka ilas shawab. Allah Maha Kuasa untuk memberi petunjuk ke jalan yang benar. Allah Maha Kuasa untuk memberi petunjuk ke jalan yang benar. Demikianlah pengajian kitab wasoya di Asramwa tahun ini sudah selesai. Semoga kita bisa menjalankan pesan-pesan yang baik dari kitab wasoya al-aba lil abna. Jangan lupa kita tingkatkan mujahadah kita agar kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah adalah petunjuk. Sedangkan taufik ya teman-teman, sebenarnya kita ini sudah sering mendapatkan hidayah dari Allah. Mendapatkan petunjuk dari Allah, ditunjukkan kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Tapi kadang kita belum bisa menerima taufik dari Allah. Ya. Ada orang itu oleh Allah diberi hidayah, tapi tidak diberi taufik. Ada orang mendapatkan hidayah dan mendapatkan taufik. Bedanya apa? Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, tapi tidak mendapatkan taufik, itu tidak bisa menjalankan hidayah tersebut. Tapi kalau mendapatkan taufik dari Allah, selain mendapatkan petunjuk, orang tersebut juga bisa menjalankan. Jadi taufik adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan hidayah. Alhamdulillah teman-teman yang asramanya Al-Hidayah, semoga banyak mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan taufik. Tidak hanya yang asrama hidayah saja, kita semua santri Kedonglo dengan barokahnya Ramadan tahun ini, dengan doa restu Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu an, bukan hanya kuantitas ibadah kita yang meningkat, tapi kualitas juga meningkat. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri pengajian kitab wasoya pada hari ini dengan mengadakan tasyafu' istighosah bersama. Kita jaga adab lahiriah, utamanya batiniah.
kita merasa makmum di belakang Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu an. Mari dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada yang tidak bersungguh-sungguh. Mari kita yakin. Idza da'autum fa'aikinu bil ijabah. Kalau kalian berdoa, maka yakinlah doa kita ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan sungguh-sungguh, kita merasa banyak dosa. Jangan ada di antara kita yang tidak merasa punya dosa. Kita mohon ampunan kepangkuan beliau Kanjeng Rama radhiyallahu an. Selama ini kita di Kedunglo banyak melanggar, banyak tidak taatnya kepada beliau. Mungkin tidak kita sadari. Kita itu dengan tidak sadar sudah tidak taat kepada beliau. Dengan bukti sering meninggalkan atau melanggar tata tertib pondok dengan sengaja. Pelanggaran kita, semua yang kita lakukan, yang itu bertentangan dengan tata tertib pondok, itu sama dengan kita melawan beliau pengasuh radhiyallahu anhu. Mari dengan sungguh-sungguh kita makmum di belakang Kanjeng Rama radhiyallahu an. Semoga kita semua bisa mendapatkan tarbiyah, nadroh, doa restu dari beliau radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adritni faqad dalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghawth ya sayyidi ya ayyuhal ghawth ya sayyidi ya ayyuhal ghawth. Al-Fatihah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Segala salah, khilaf dari awal pengajian sampai hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah. Wa minal ghawth radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.